Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak Ibu, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sudah memberikan opening, Mbak Le, Mbak Jo, Pak Kame Simatupang, orang Gresik, rasa Medan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Medan nanti bisa komunikasi dengan Pak Kame ya. Siap. Terima kasih kepada hadir di Padepokan, kawan-kawan Gresik, kawan-kawan Solo, rombongan dari Boyolali. Rombongan ketika itu lebih dari 2 itu rombongan. Rombongan. Ya, alhamdulillah meskipun hujan di sini. Boyolali saya kira hujan juga ya Pak ya. Iya. Hujan. Apalagi dari Panularan. Tambah terus ya kan. Ya. Dari Gresik nyampe tadi pagi. Pagi petang. Ya. Oh, ini ada rombongan juga dari Magelang. Sendiri Pak. Sendiri. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Saya tertarik sedikit mengupas tentang sadar dan pikir ini harus kita bedakan. Kita itu harus mulai menggunakan kata dengan benar. Jadi sadar itu bukan berpikir. Berpikir juga bukan sadar. Sadar dan berpikir itu beda. Nanti dibuktikanlah kalau misalnya sudah mati ya. Kalau sudah mati itu tahu buktinya. Oh, pikiran saya sudah nggak jalan, nyatanya ya sudah mati. Tapi tetap sadar. Jasadnya sudah mati itu sadar. Berarti kan sadar itu berbeda dengan mati. Sadar itu berbeda dengan pikir. Berpikir itu berbeda dengan sadar. Ya. Di psikologi pun yang saya pelajari itu mereka masih belum bisa membedakan juga. Mereka membahas kesadaran tapi istilah yang dipakai adalah pikiran, mindfulness. Padahal itu kan kesadaran, kenapa pakai mind? Thinking about thinking. Itu thinking sebenarnya itu. Ya sama orang Jawa itu yang dipakai mungkin kesadarannya, tapi dia tidak tahu perbedaan rasa dan kesadaran. Akhirnya mengatakan rasa sak jroning rasa, rasa pangrasa. Ya cek rasa. Gitu. Mbok loncat lah ngomong kesadaran, eling atau sadar gitu. Karena kalau bahasa itu rancu itu membuat orang ya bingung. Pernah tahu mendengar bahasa Jawanya itu rasa pangrasa, rasa sak jroning rasa. Ya tetap rasa gitu loh. Istilahnya itu langsung aja diganti. Nah, Islam itu jelas sih membedakan antara kesadaran dan berpikir. Mereka yang berzikir ketika duduk berdiri berbaring, kemudian berpikir tentang penciptaan alam semesta. Itu kan perbedaan antara sadar dan pikir. Gitu. Nah, perpaduan antara sadar dan pikir ini akan membuahkan sebuah ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ramai tuh orang yang belajar ilmu laduni tuh. Iya tuh.
pengen ilmu laduni ya namanya. Sebenarnya gampang kalau bisa memadukan antara kesadaran dan berpikir. Nanti akan dapat ilmu yang tidak diduga-duga. Bisa, bisa. Ilmu itu masuknya ke pikiran. Tapi kalau pikiran itu dia terbatas kepada kemampuan berpikir saja, maka kemampuan berpikirnya itu terbatas. Maka Islam itu mengajarkan, kamu sadarilah Allah. Ketika duduk, berdiri, berbaring. Jadi menyadari Allah itu ketika duduk, berdiri, berbaring. Kemudian kamu berpikir tentang alam semesta ini, itu lewat di Quran ya. Nah, disitulah kamu akan menemukan sesuatu. Oh iya ya, nggak sia-sia. Nah, itu menemukan sesuatu kan. Itu contoh salah satu. Artinya kalau di Quran itu disebutkan tidak sia-sia ciptaanmu ya Allah, itu berarti setiap yang kita sadar Allah, kemudian kita berpikir sesuatu, pasti sesuatu itu pasti akan muncul ilmunya, maka akan muncul kemanfaatannya. Nah, muncul kemanfaatannya itulah ilmu baru sebenarnya. Kalau berpikir itu kan sudah ilmu yang sudah lama. Saya berpikir tentang ilmu itu sudah lama, sudah ada gitu loh. Bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang baru? Coba sadar Allah. Misalnya ini handphone ya, handphone. Ada softwarenya, kan gitu ya Pak ya. Ada softwarenya, ada hardwarenya. Kemudian saya sadar Allah. Kemudian saya menemukan misalnya ternyata ini ya, kalau seandainya handphone ini bisa mendeteksi seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak, kan bermanfaat gitu. Karena ilmu saya ilmu jiwa, kemudian saya melihat ini dan sadar Allah. Dengan sadar Allah itu ilmu pikiran itu akan berkembang gitu. Ya, seperti di teori dikir nafas itu, ketika kita masuk kepada alam laisa kamitslihi syai'un, maka pikiran itu akan kosong. Ketika kita berpikir lebih jauh lagi, ketika kita menyadari Allah, maka pikiran itu juga akan berpikir lebih dari apa yang bisa dia pikirkan. Proses kreativitas akan terjadi di situ. Ini. Jadi saya bisa buat software, aplikasi di mana orang itu bisa terdeteksi mengalami gangguan jiwa atau tidak. Nah, di sini sudah ada. Hingga saya sadar Allah, muncullah ilham seperti itu. Nah, pasti semua orang itu kan pengen ya dibukakan pintu-pintu rezeki, ya kan? Nah, pintu rezeki. Tapi kalau tidak, pikirannya tidak berkembang, ya, pikirannya tidak kreatif, dari mana dapat? Nah, makanya itu yang disebut dengan ulul albab. Ulil albab. Artinya perpaduan antara kesadaran, kemampuan sadar dan kemampuan pikir. Ya, kemampuan sadar Allah dan kemampuan berpikir. Berpikir itu kan ya kita punya bidang masing-masing, Pak. Ada ya bidangnya misalnya jahitan misalnya. Sadar Allah kemudian mikir jahitan. Banyak dibikin gini bisa bagus ini. Kok muncul ide seperti itu? Karena ada sadar Allahnya. Jadi sadar Allah itu mengembangkan kemampuan berpikir lah gitu. Misalnya saya dagang buah misalnya.
saya lihat dari seberang jalan itu. Misalnya saya sadar Allah, tak lihat itu, ya Allah. Terus kemudian ada ide saya, wah kalau siang-siang begini, ini buah semangka yang sudah diiris taruh depan menarik, ya gitu. Padahal sebenarnya taruh di belakang. Nah ide seperti itu tuh ya membuat kita keras. Kalau dipikir kenapa kok nggak laku, kenapa kok nggak laku, kenapa kok nggak laku, gitu nggak akan muncul. Tapi dengan sadar Allah, itu akan muncul. Nah itu Bapak Ibu, pentingnya kita sadar Allah ya. Sadar Allah ketika kita duduk, sadar Allah ketika kita berdiri, sadar Allah ketika kita berbaring. Kemudian kita berpikir tentang apa yang menjadi bidang kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu bidangnya di bidang kuliner, di bidang perdagangan atau di bidang apapun, nanti Allah akan ngasih ilham-ilham yang belum pernah itu dipikirkan oleh orang lain. Dan itu akan membuka pintu rizki Bapak Ibu. Jadi orang Allah itu yang milih-milih gitu, orang-orang yang memang kemampuan berpikirnya untuk kemanfaatan itu akan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau orang yang mikirnya hanya duit saja nggak akan diberi ilham karena dia sadarnya sadar duit, bukan sadar Allah. Ya. Nah itu Bapak Ibu, mari kita latih kesadaran kita agar hidup kita yang tinggal sebentar ini, masing-masing kita tentunya sebentarnya juga relatif, diberikan kemanfaatan di dalam sisa hidup kita ya, kemanfaatan untuk orang lain, kemanfaatan untuk diri kita dan keluarga kita. Baik, mari kita latih kesadaran kita dengan berpikir nafas bersama. Bapak Ibu yang ada di Padepokan silakan mempersiapkan diri, boleh bersila, boleh bersandar, silakan ada sandaran, boleh duduk timpuh atau bersila, monggo. Kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah silahkan untuk mempersiapkan. Akan lebih baik kalau pakai headset, kalau memang sendirian udah nonton bareng ya. Kalau nonton bareng ya speakernya agak dibesarkan biar suara panduan yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa mendengar lebih jelas. Baik, mari Bapak Ibu kita niatkan hanya lurus ke Allah, ihdinas siratal mustaqim.